Alright. Untuk reading sendiri, tambahnya di sini lebih ke masalah tipe-tipe soal, terus ada lagi untuk informasi basic mengenai bagaimana cara kita untuk mengerjakan reading yang disarankan ya teman-teman. Jadi fokus pertamanya adalah selain masalah nanti kita harus tahu total soalnya ada berapa, terus ada lagi untuk time manajemennya bagaimana. Tipe-tipe soal pun juga harus kita ketahui untuk memaksimalkan bagaimana cara pengerjaan kita dari setiap latihan yang ada. Terus kalau untuk ke time manajemennya sendiri nih teman-teman, tambahan utamanya itu tuh mungkin ini, kalau kita mengerjakan soal-soal di reading, rata-rata dari kita kan pasti mikirnya gini ya, karena kita nanti akan mengerjakan 3 section, setiap sectionnya itu tuh mungkin terdiri sekitar 13 sampai 14-an, mungkin nanti kita bisa mengerjakan 20 menitan untuk setiap sectionnya. Jadi untuk tambahan yang 40 soal ini, terus 60 menit, ya udah nih pokoknya setiap section aku selesaikan selama 20 menit. Cuma yang aku sarankan sama teman-teman, setiap sectionnya nanti itu tuh diusahakan jangan sampai lebih dari itu ya, bahkan kurang dari itu. Dengan catatan seperti ini nih. Untuk setiap section, kita usahakan 17 sampai 18 menit ini udah selesai dengan catatan setiap soalnya nanti itu tuh kita selesaikan dalam waktu 1 menit. Terus kalau kita mau baca teks atau passage-nya, diusahakan totalnya itu tuh 4 sampai 5 menit maksimal. Nah, tujuannya buat apa sih teman-teman? Waktu kita ngerjain kayak gini, utamanya walau kalau teman-teman itu tuh nanti mau mengerjakan yang paper ya, kita kan akan ada section di mana harus memindahkan jawaban dari coretan kertas ke dalam answer sheet kita. Nah, jawaban itu tadi, kalau misalnya kita itu tuh mau nungguin kayak yang listening, ini nih kurang sesuai sama prosesnya di reading. Kalau reading kemarin, misalnya teman-teman itu tuh mengerjakan yang pakai paper gitu ya. Oke, audio listening-nya udah selesai, kemudian kita ada waktu 10 menit untuk memindahkan jawaban ke answer sheet. Cuma kalau misalnya teman-teman itu tuh lagi mengerjakan reading seperti ini, 60 menit ini nih udah termasuk kita membaca teks, kita menyelesaikan soal-soalnya, kita memindahkan jawaban ke answer sheet. Jadi 60 menit udah yang beneran kita bersih tinggal mengumpulkan tugasnya. Jadi, karena antisipasi tersebut, nanti bisa juga kita menggunakan tambahan-tambahan waktu yang kita maksimalkan sendiri dengan cara menyisakan mungkin sekitar 5 menit di akhir, atau mungkin 10 menit di akhir juga, biar nanti kita ada waktu tersendiri tanpa lebih dari 60 menit tersebut. Gitu. Ini untuk yang disarankan ya. Terus untuk masalah ke tipe-tipe dari reading sendiri nih. Tipe-tipe reading ini utamanya itu bakal kembali sama vocabulary exam ya teman-teman. Karena kalau kemarin di listening kan kita ketemu nih, tingkat kesulitan listening ternyata karena dialeknya terlalu British. Ternyata speakernya tuh agak membling. Ternyata ngomongnya agak cepat atau mungkin dari segi parafrase, urutan-urutan penjelasan yang ternyata kurang runtut. Challenge-nya untuk listening kemarin kan cukup banyak ya. Cuma kalau kita kembali sama soal-soal di reading, di sini tuh sama sekali tidak ada kesulitan ataupun tidak ada tingkat obstacle yang cukup berarti kecuali apa yang berada di teks itu sendiri. Sehingga mau nggak mau itu tuh kita harus tahu untuk vocabulary exam ini termasuk untuk memahami passage dengan teks yang kita terima. Jadi kalau yang diusahakan, utamanya itu tuh kita bakal lebih menggarisbawahi mengenai masalah parafrase, karena dengan parafrase itu, kita bakal mengetahui mengenai awareness of synonyms dari satu kata yang ada itu ternyata bisa disampaikan dengan bentuk yang baru seperti apa aja. Gitu. Terus kalau ngomongin masalah ke tipe-tipe soalnya ya, tipe-tipe soal di sini ada beberapa itu tuh yang cukup mirip sama kemarin untuk listening kayak di bagian multiple choice, terus ada lagi sentence completion, jadi bukan hal baru buat teman-teman ya. Cuma untuk tipe soal selain itu, misalnya kayak short answer question, dalam tipe ini tuh umumnya kita bakal mendapatkan sebuah soal berupa interrogative form, kalimat tanya yang nanti itu tuh bakal meminta kita untuk mengisikan jawaban dengan format tertentu. Misalnya ya, maksimal satu kata, exactly 2 words, atau mungkin no more than 3 words. Jadi tambahan-tambahan mengenai short answer question ini bisa dikatakan dia itu tuh punya format jawaban yang cukup mirip sama perintah-perintah filling the blank yang kita kerjakan kemarin,
termasuk untuk tipe summary completion yang tidak disertai option, dan juga untuk tambahan sentence completion. Gitu. Jadi harus hati-hati ya. Yang kemarin kita kerjain kayak ini maksimal 1 kata, ataupun maksimal tidak boleh lebih dari 3 kata, itu tuh masih tetap kita terapkan untuk penggunaan reading yang emang masuknya untuk tipe-tipe fill in the blank. Terus selain dari short answer question, multiple choice, ABCN sama kayak kita latihan di sering kemarin, summary completion ini tuh intinya kita bakal mengerjakan sebuah paragraf yang rumpang, di mana paragraf ini berisi conclusion dari apa yang disampaikan oleh bentuk passage aslinya. Jadi misalnya ya, passage asli itu tuh terdiri dari 8 paragraf. Summary completion ini soalnya mungkin terdiri dari 1 paragraf aja, atau mungkin 2 paragraf gitu, di mana tugas kita untuk melengkapi bagian-bagian yang belum dilengkapi. Terus kalau untuk yang lainnya kayak matching sentence endings itu tuh lebih ke kayak nyocokin informasi satu ke informasi yang lainnya, tetapi kita harus perhatikan subject verb agreement, terus juga untuk term yang digunakan ini apa kontekstualnya sesuai, sehingga kita bisa membentuk kalimat yang utuh. Terus ada lagi nih, untuk sentence completion, nah ini juga bukan hal baru buat teman-teman ya. Untuk sentence completion sendiri, kita bakal diminta untuk mengerjakan soal-soal dalam bentuk kalimat-kalimat yang rumpang, dan kita bakal perhatikan subject verb agreement, kontekstual kalimat, biar nanti sesuai dari apa yang disampaikan oleh passage aslinya. Terus kalau untuk tipe soal yang lain tuh kayak ini, true, false, not given. True, false, not given itu tuh intinya kita bakal melihat apakah sebuah statement itu benar, atau mungkin dia bertolak belakang, atau bahkan tidak disampaikan oleh passage aslinya. Dan aku selalu katakan ya, soal-soal true, false, not given itu tuh cukup mirip sama konsepnya yes, no, not given, meskipun nanti kita bakal melihat dari perspektif yang berbeda. Terus juga ini tuh soal-soal yang menurutku sering banget jadi ladang debat. Karena kalau kita misalnya fokus pada salah satu kata kunci yang beda nih aku sama teman-teman gitu ya. Misalnya ini statementnya, terus aku tuh fokus sama bagian sini, terus teman-teman tuh fokus sama bagian sini. Mungkin sikap kita untuk menentukan, oke, dia termasuk ke true, dia termasuk ke not given, itu tuh juga bakal terpengaruh. Sehingga nanti di belakang kita bakal mempelajari prinsip-prinsip utama yang perlu kita prioritaskan untuk kita pertimbangkan apakah sebuah statement ini masuk ke benar, salah, atau mungkin malah tidak disebutkan. Sedangkan matching headings ini nih untuk mencari tahu ide pokok dari sebuah paragraf nih teman-teman. Jadi nanti kita juga akan sedikit berkenalan soal konsep pengembangan TSSS sama SD, di mana ada topic sentence, supporting sentence, dan juga supporting detail biar mempermudah kita dalam menemukan heading-heading utamanya itu tuh dengan ciri-ciri seperti apa. Terus ada lagi labeling diagram. Labeling diagram itu tuh biasanya bakal ada gambar yang mengikuti. Cuma gambarnya ini macam-macam sesuai sama tema yang diperkenalkan oleh soal. Mungkin berupa natural world, ada juga yang berupa technical, atau bahkan bisa juga kita ketemu bentuk berupa planning ataupun kayak proses. Terus sama yang terakhir nih, matching information to paragraph. Informasi matching information ini tuh juga kurang lebih cukup mirip sama yang kemarin di seni ya. Nanti bakal ada perkenalan. Kenalannya ngomongin masalah tema apa, kita mau nyocokin soal definisi, ngomongin masalah teori yang disampaikan oleh siapa, atau mungkin ngomongin aspek yang berkenaan sama sebab akibat, sehingga teman-teman nggak usah capek-capek untuk menganalisis ini tuh hubungannya apa, karena udah diperkenalkan sama soal. Terus untuk aspek yang lain, untuk latihan-latihan praktis ini, jadi ini nih agak nyambung sama yang kemarin sempat kita bahas ya. Kalau untuk latihan di IELTS, buku-bukunya kan sangat beragam. Kayak brandnya mungkin dari Cambridge, atau mungkin dari Essentials, IDP, BC, atau mungkin juga kita mau latihan dari Barron, Official Cambridge, terus tipe-tipe yang lainnya juga. Dengan harapan kita nanti itu tuh tidak hanya terbiasa ataupun familiar dengan satu format aja gitu. Sedangkan yang terakhir nih, ngomongin masalah scanning sama spinning. Jadi bisa dikatakan ini termasuk metode reading yang cukup banyak direkomendasi, entah teman-teman tuh mengerjakan IELTS atau mungkin untuk TOEFL ya. Dengan definisi, 1. Scanning. Scanning is a reading technique to be used when you want to find specific information quickly.
Fokus utama scanning adalah untuk menavigasi lokasi kata yang sedang kita cari berada di bagian yang mana. Terus kalau untuk skimming, it refers to the process of reading only main ideas within a passage to get an overall impression of the content of a reading selection. Inti utama skimming ini tuh kita bakal mencari tahu tanpa membaca satu kata demi satu kata. Inti utama dari bagian ini ngomongin masalah apa. Jadi, karena soal-soal di reading kan ini banyak banget ya. Passage-nya mungkin terdiri dari 1,5 halaman, bahkan sampai 2 halaman. Cuma kalau kita menggunakan scanning sama skimming ini, harapannya kita tetap bisa menggunakan waktu yang cukup efektif, nggak semua kata-katanya kita baca, dan nanti kita akan menggunakan waktu itu tuh untuk menemukan jawaban dengan cepat. Gitu. Terus kalau ngomongin masalah yang aku sarankan metode bacanya ya teman-teman, aku nggak bakal mewajibkan teman-teman untuk menggunakan metode tertentu. Ini harus 100% digunakan sama teman-teman semuanya. Kalau enggak, nanti nilainya nggak maksimal. Enggak sih. Karena kalau untuk tipe membaca ini, setelah dulu, waktu kelas offline itu tuh aku sarankan sama salah satu orang, ternyata satu orang itu tuh punya tipe baca yang cukup spesial. Kalau teman-teman yang lainnya menggunakan scanning sama skimming ini, nilainya bisa maksimal. Terus juga menemukan informasi yang dibutuhkan lebih cepat dan akurat. Cuma satu orang ini ternyata kalau dia menggunakan metode scanning sama skimming, malah nilainya itu tuh kurang maksimal gitu. Jadi si Mbak ini tuh ternyata tipe-tipe yang harus baca semuanya, satu kata demi satu kata, tetapi dia punya kecepatan baca yang cukup cepat. Jadi meskipun emang passage-nya itu tuh ada 2 halaman, ada 1,5 halaman, harus dibaca 100%. Karena waktu aku sempat sarankan ya, Mbak, emang nggak pengen coba ini apa, scanning sama skimming? Kalau misal biasanya Mbak baca semua, terus dapat angka 7, dapat angka 7,5, itu kan bisa membuat kita lebih kebantu dari efektivitas waktunya ya Mbak, kalau untuk scanning sama skimming. Karena kalau scanning sama skimming ini, harapannya kan kita bakal lebih baik untuk time management, sehingga nanti ada sisa waktu di belakang untuk kita meneliti, mereview jawaban yang kita kurang yakin, atau bahkan untuk mengisikan jawaban yang kita masih belum ketemu. Ini tuh intinya apa. Terus sama Mbak ini tuh dicoba, boleh deh Miss kayaknya untuk aku cobain. Tapi setelah dicoba, ternyata nilainya itu tuh justru malah lebih rendah daripada waktu dia baca 100%, gitu, yang agak berbeda sama kebanyakan teman-teman yang lainnya gitu. Ternyata emang kebutuhannya Mbak ini, kalau semisal mau membaca sebuah teks, harus dibaca satu persatu, kata demi kata, biar inti utamanya itu tuh tidak terlewat. Tapi ya gara-gara emang kemampuan bacanya cepat, ya nggak ada masalah sama time efisiensinya. Otomatis untuk reading-reading selanjutnya pun sampai dia real test, itu tuh dibaca semuanya. Gitu. Jadi kalau aku kembalikan sama teman-teman ya, metode scanning sama skimming ini sebenarnya sangat widely digunakan, sangat direkomendasi, utamanya bagi kita-kita yang emang punya masalah untuk time efisiensi. Cuma untuk beberapa kasus spesial, mungkin Anda juga tutup di antara teman-teman yang bisa baca secara cepat, jadi nggak ada masalah dengan time efisiensi, nggak peduli, nanti itu tuh punya passage yang sepanjang apa. Sehingga malah lebih maksimal kalau dibaca semua, gitu ya. Cuma kalau aku pribadi sih, teman-teman, aku tuh mungkin tipenya pakai yang 50-50 ya. Ketika aku mengerjakan sebuah soal, menggunakan metode scanning sama skimming ini tuh udah ketemu jawaban yang aku cari, aku yakin ini jawaban benarnya, oke, selesai. Cuma kalau untuk nomor-nomor yang aku belum ketemu menggunakan scanning sama skimming ini, barulah aku mencari lokasinya dan aku baca 100%. Misalnya begini ya, ini aku ngerjain satu section, terdiri dari 13 nomor. Terus untuk nomor-nomor yang udah selesai, dari scanning sama skimming, ya udah aku biarkan apa adanya. Cuma nomor-nomor yang belum, misalnya nomor 7, nomor 11, kok belum ketemu ya? Misalnya nih, nomor 7 itu tuh aku yakin lokasinya ada di paragraf ketiga. Nah, untuk mencari tahu jawaban soal nomor 7, aku cari paragraf ke-7, paragraf ketiga misalnya, aku baca pelan-pelan, intinya itu tuh apa, aku baca semuanya. Oke, aku ketemu baru aku isiin. Nomor 10 juga sama nih. Misalnya untuk yang nomor 10 ini, aku tuh yakin lokasinya ada di paragraf ke-7. Oke, aku baca satu persatu, inti utama itu tuh bagaimana. Jadi kalau untuk ke aku, penggunaan yang cukup efektif dalam metode baca itu tuh aku bisa menggunakan scanning sama skimming ini.
Cuma untuk bagian yang belum ketemu, aku baru menggunakan metode baca semua di lokasi yang aku yakini jawabannya berada di situ. Gitu. Terus kalau buat teman-teman ya, apa yang cocok bagi orang lain kan belum tentu cocok bagi kita metode belajarnya ya. Jadi saranku buat teman-teman untuk menentukan aku tuh cocok sama yang mana, boleh untuk mencoba antara satu tipe soal ke tipe soal yang lainnya. Misalnya kayak scanning sama skimming nih. Oke, ini aku aplikasikan. Gimana? Apakah dari segi efektivitas waktu? Apakah lagi ke segi keakuratan jawabannya? Ini cukup maksimal atau enggak? Terus untuk baca semua 100% kayak gimana? Kalau aku menggunakan metode 50-50, modelnya seperti apa? Nah, yang di situ teman-teman merasa cukup nyaman, baik dari segi keakuratan jawaban, mau juga ke time managementnya, nilainya itu tuh bisa lebih maksimal, itu adalah metode yang cocok bagi teman-teman. Gitu ya. Terus ada lagi, selain metode baca, kita bakal lanjutin untuk topik yang berkenaan sama parafrasa. Alasan yang paling menarik, kenapa sih kok kita itu perlu belajar soal parafrasa? So in the alt test, your job is basically to understand the questions and then find the exact sentences in the passage which contain the answer accordingly. Tetapi dari informasi yang disampaikan oleh passage utama sama soal-soalnya ini kan nggak mungkin ya 100% itu tuh sama persis dan kita sama sekali nggak ada kata-kata yang diubah, maka parafrase ini adalah satu-satunya cara untuk kita memahami bagaimana perubahan tersebut terjadi. Terus kalau ngomongin masalah metodenya sendiri, metode parafrase itu tuh sebenarnya bisa kita lihat dari beberapa approach. Yang pertama, kalau kita mau mencari tahu sinonimnya. Sinonimnya tuh misalnya nih, kalau aku menggunakan kata-kata beautiful, beautiful ini tuh ternyata bisa loh kita ganti ke bentuk stunning, ke bentuk pretty. Terus ada lagi metode lainnya itu tuh yang mana kita akan mengubah urutan-urutan kata kunci tertentu. Ada lagi itu tuh kelas kata yang bisa kita ganti ke bentuk yang baru tanpa menyalahi aturan grammarnya. Gitu. Terus kalau ngomongin masalah ke skalanya ya, skala parafrase itu juga harus teman-teman cek. Karena kalau kita hanya fokus, pokoknya parafrase ini nih hanya fokus satu kata ke kata yang lain, sinonim. Padahal nggak semua parafrase hanya fokus ke sinonim. Kalau skalanya itu tuh lebih luas, mungkin ke arah kalimat, ke arah paragraf, fleksibilitas kita untuk mencari-cari kata ataupun membolak-balikan urutan, itu tuh juga dilihat dari skalanya tadi. Termasuk nih, kalau teman-teman mau cek dari yang skalanya sentence. Di kalimat yang pertama kita ketemu, her life spanned years of incredible change for women. Kemudian ternyata di parafrase membentuk Mary lived through an era of liberating reform for women. Kalau kita analisis ini mana yang subjek, mana verb utamanya, kita ketemu ini ya, originalnya her life. Her life ini adalah subjeknya, spend ini adalah verb utamanya. Cuma kalau kita perhatikan pada kalimat yang di parafrase, Mary ini digunakan sebagai subjek utama dan verbnya adalah lived. Di sini terjadi perubahan kelas kata. Awalnya live digunakan untuk noun, berfungsi sebagai subjek pada kalimat tersebut, ternyata berubah menjadi lived, dan dia akan berfungsi sebagai verb utama pada kalimat tersebut. Jadi ini contoh untuk perubahan kelas kata, meskipun nanti kelas katanya kita ganti, tetapi tidak boleh menyalahi aturan dari subject verb agreement. Ini yang belakang juga sama nih kayak years of incredible change digantinya an era of liberating reform. Terus kalau untuk contoh yang kedua, dari kalimat aslinya kita ketemu giraffes like acacia leaves and hay and they can consume 75 pounds of food a day. Informasi kalimat ini kan terkesan kayak bentuk kalimat compound ya, di mana kalimat compound terdiri lebih dari satu klausa dan tengah-tengahnya akan dihubungkan sama konektor tertentu termasuk and. Cuma kalau kita perhatikan dari bentuk parafrasenya, a giraffe can eat up to 75 pounds of acacia leaves and hay every day. Kesannya ini tuh kayak nggak ada tambahan untuk ke kalimat compound, tetapi kita bakal melihat dari urutan-urutan yang diganti. Termasuk nih, untuk 75 pounds. Ini kan diambilnya dari bagian klausa belakang. Diambil untuk awalan dalam acacia leaves sama hay, yang mana keduanya sebenarnya masuk sama klausa yang pertama. Jadi ini juga ya yang termasuk ke contoh
Untuk parafrase kalimat, ya masuknya itu ke perubahan urutan kata. Terus sama ada lagi nih yang terakhir. Any trip to Italy should include a visit to Tuscany to sample their exquisite wines. Ternyata bisa diganti, be sure to include a Tuscan wine tasting experience when visiting Italy. Informasi Italia pada kalimat aslinya kan dia satu bagian sebagai fungsi subjek ya. Any trip to Italy, ini subjek utamanya. Cuma kalau kita perhatikan pada kalimat kedua yang udah diparafrase, when visiting Italy ini, dia itu tuh berubah menjadi adverb clause yang di-reduce sehingga menggunakan konsep seperti ini. When visiting Italy, dia bukan merupakan bagian dari subjek lagi, melainkan bagian dari adverb clause yang di-reduce. Gitu. Terus ada lagi tuh yang berubah, ini nih, lokasi-lokasi. Tuscany, terus menjadi Tuscan. Kalau teman-teman perhatikan, informasinya itu tuh agak mirip sama kasusnya kita kemarin di pretest Kanada. Kanada itu tuh kita sampaikan untuk daerahnya. Cuma kalau kita ngomongin adjektif yang emang masuknya ke origin, maka mereka bakal berubah menjadi bentuk Tuscan, Canadian, sama halnya kayak Indonesia, Indonesian, terus ada lagi Japan menjadi Japanese, dan seterusnya. Jadi, kapan kita menggunakan bentuk yang emang masuknya ke adjektif, kapan dia itu masuknya untuk ke bentuk original lokasinya mana, itu tuh juga cukup penting untuk kita review, karena pengaruh sama modifikasi pada kata tersebut. Gitu, ini untuk yang skalanya kalimat. Terus kalau kita bakal move ke skala yang masuk ke paragraf lebih luas, kita baca dulu nih. Untuk original passage-nya berbunyi seperti ini. In The Sopranos, the map is besieged as much by inner infidelity as it is by the federal government. Early in the series, the greatest threat to Tony's family is his own biological family. One of his closest associates turns witness for the FBI. His mother colludes with his uncle to contract a hit on Tony, and his kids click to websites that track the federal crackdown in Tony's gangland. Ini bentuk parafrasenya. Terus kita bakal langsung perhatikan untuk frase-frase yang kelihatan langsung mencolok perbedaannya ya. Misalnya nih dari early in the series, ternyata bisa kita ganti untuk bentuk first season. Padahal kalau kita perhatikan ya, season ini kan sering banget kita gunakan untuk time signal. Misalnya musim dingin, musim gugur, musim penghujan, musim kemarau. Cuma kalau teman-teman perhatikan dari listening, ada juga reading juga di sini, nggak setiap kata itu tuh dia selalu punya bentuk atau skala yang 100% ori. Ada beberapa juga itu tuh yang emang memiliki pelebaran makna. Termasuk untuk season. Season ini ternyata bisa digunakan untuk parafrasnya dari series. Kalau untuk yang lainnya tuh kayak volume. Volume kan juga sering nih teman-teman. Misalnya volume 2, episode 1. Volume 3, episode 5. Volume itu tuh kalau kita lihat dari artian aslinya, sebenarnya kan sama kayak kita ngomongin bentuk-bentuk bangun-bangun gitu ya, apakah masuk ke tabung atau mungkin ini masuknya ke apa. Cuma karena kontekstualnya itu tuh bisa juga dilebarkan, ternyata bisa juga kita masukkan sama bentuk ini, series, season, atau bahkan ke volume. Pelebaran makna ini tuh juga bisa teman-teman temukan kayak di contoh terakhir ya. His kids click through websites, sama halnya kayak his children are surfing the web. Informasi surfing ini nih kalau kita lihat dari makna literalnya kan, oh ya udah nih kita main ke pantai, cari ombak bagus, kita nanti itu tuh bisa mengendarai papan surf kita dan kita bisa berolahraga di situ. Cuma kalau dilihat dari makna yang lebih dari itu, ada pelebaran makna, ternyata sama, hanya kayak kita menggunakan click through websites, sama halnya surf the web. Ada lagi itu tuh kalau di kita googling, ada lagi browsing. Sehingga makna-makna yang memang memiliki pelebaran makna ini bisa juga kita pertahankan untuk tambahan-tambahan yang berkenaan sama parafrase. Terus kalau yang lain itu tuh, ini kayak perubahan kelas kata sih. Kayak most recent jadi greatest threat. Ini masuk adjektif, ini untuk intensifiernya. Greatest threat itu tuh ini noun utama, ini untuk adjektif, ini juga untuk fungsi-fungsi ke orang yang sama, cuma struktur kalimatnya diganti. Terus kalau contoh yang lainnya tuh bisa kita cek dari kalimat di sini, teman-teman. Most men
drive cars to work ternyata bisa diganti ke the majority of males use automobiles to get to their job. Ini kan skalanya kalimat ya. Kalau misal kita mau pecah ke dalam bentuk skala sinonim, kata ke kata, kita ketemu most diganti ke majority, cars ke automobiles, work ini bisa diganti ke job. Cuma kalau kita mau parafrase drive sama use, mungkin ada yang merasa cukup aneh ya. Perasaan kalau kita ngomong drive ini nih untuk mengendarai kendaraan tertentu. Misalnya mengendarai bis, atau mungkin mobil, atau mungkin truk barangkali nih. Cuma kalau kita mau menggunakan bentuk lain kayak aku mau mengendarai sepeda, aku mau mengendarai motor pakai drive, nah ini nih udah nggak relevan. Cuma kenapa? Kok kita bisa menggunakan use? Yang mana use ini punya artian menggunakan. Misalnya, aku membuka paket ini menggunakan gunting. Aku mengaduk sup ini dengan alat apa gitu misalkan. Nah, menggunakan itu kan punya artian yang cukup luas ya dibandingkan drive itu sendiri. Cuma kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini kan bukan skala satu kata ke kata, bukan cuma masalah sinonim ke sinonim, melainkan pakai skala kalimat. Sehingga yang perlu kita lihat itu tuh bukan pokoknya drive diganti use sama 100% enggak. Use ini diikuti sama kata apa, yang mana dia itu tuh bisa menggunakan pertimbangan kalau dia itu tuh setara sama kita menggunakan drive cars. Ternyata menggunakan use automobiles. Oke, ini udah masuk. Karena skalanya masuk untuk ke skala kalimat, terus juga ini bisa digunakan dengan adanya tambahan use automobiles. Nah, ini nggak ada masalah sama tambahan untuk ke parafrasinya. Gitu. Terus kalau ada tambahannya, kenapa kita harus belajar ini ya? Kenapa sih kok perlu belajar parafrase? Kenapa kok parafrase itu tuh dianggap cukup penting? Karena kalau untuk ke pembuat soal, termasuk Cambridge nih teman-teman, banyak banget yang membuat soal-soal baru, tetapi dilihat dari parafrase-parafrase tadi. Inti utamanya itu tuh passage-nya apa, dibuat soal-soal baru, tetapi mereka banyak banget yang menggunakan konsep parafrase ini untuk membuat informasi yang kalimatnya itu tuh terkesan ke bentuk baru padahal intinya sama. Gitu. Ini sih untuk tambahannya buat parafrase ya. Terus kalau kita lanjutin sama exercise hari ini, teman-teman masih belum diarahkan untuk mengerjakan tipe soal yang nanti muncul di real test. Cuma untuk awalnya kita akan fokus sama parafrase kata. Exercise 1 skimming 1 berkenaan arts in Australia. Nanti diikuti sama totalnya 3 soal beserta anak-anak soalnya di sini nih teman-teman. Cara ngerjainnya begini. Kalau kita mau mencari tahu artiannya nanti itu tuh bakal diarahkan untuk ke paragraf tertentu. Jadi lokasi paragraf ini sama ini bisa di-ignore sama teman-teman. Nanti aku bakal sampaikan ke chat Zoom lokasi halamannya di halaman berapa. Terus kalau untuk cara mengerjakannya, silakan analisis masing-masing kata yang kita temukan di sini itu tuh termasuk ke bentuk apa. Misalnya nih, angry. Angry ini kan termasuk ke kelas kata adjektif. Silakan teman-teman cari pada passage di atas yang merupakan dia termasuk bentuk adjektif dan artiannya itu tuh paling mirip sama angry. Terus ada lagi nih trying hard. Trying hard ini kan termasuknya bentuk verb, tapi verbnya dalam bentuk gerund ya teman-teman. Trying hard. Trying hard ini artiannya apa? Kita cari untuk bentuk yang atas, bentuk passage di atas yang merupakan verb utamanya gerund, tetapi bentuk verb utama gerund ini dia itu tuh harus memiliki meaning paling dekat sama trying hard. Terus ini ada lagi rashness. Rashness ini kan termasuk ke kelas katanya noun. Silahkan teman-teman cari kelas kata noun pada passage di atas yang memiliki meaning paling mirip sama rashness itu sendiri. Caranya seperti itu. Jadi masing-masing ini tuh harus kita lihat berdasarkan kelas kata, baru nanti kita cek meaning yang paling dekat, close relatednya sama yang mana. Kalau untuk jawaban dari nomor 1 sama nomor 2 ini ya, masuknya itu tuh untuk ke tambahan yang kata-kata. Ada lagi di bagian sini itu tuh untuk tambahan verb sama preposisi, masuk ke phrasal verb. Cuma kalau untuk yang bagian nomor 3 ini, fokus utamanya untuk yang words. Gitu. Terus kalau untuk ke lokasi jawabannya ya, di soal nomor 1 ini, teman-teman nanti bisa cari lokasinya ada di paragraf 1. Terus untuk yang nomor 2 itu silahkan dicari lokasinya ada di paragraf 2 sampai 3. Kemudian yang terakhir dari soal nomor 3 ini. Nomor 3 ini nanti bisa teman-teman cari lokasinya agak nyebar dari paragraf 1 sampai paragraf 3.
Nah, itu latihannya teman-teman nanti di rumah, di kelas. Terus untuk yang skimming 2-nya, ini adalah latihan kita di rumah nanti. Ada beberapa yang dianulir dan akan dimasukkan ke instruction. Terus gimana teman-teman? Untuk materinya hari ini dari perkenalan soal reading, parafrase-parafrase, sampai ke arahan untuk mengerjakan latihan di kelas barusan, apakah sudah jelas? Apa mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Miss, Iya, gimana Kak? kalau misalnya yang reading real test nanti kan ada yang soal yang nggak multiple choice ya, yang kita tulis itu wajib paraphrase yang kita menulis maksudnya, atau boleh exactly the same dari teksnya. Kalau yang kita yang nulis nih, bukan soalnya. Maksudnya itu berarti Yang soal-soal filling the blank. kita yang ngisi, ya, kita yang Untuk ngisi. soal-soal filling the blank, prinsipnya itu tuh sama kayak kemarin kita listening Kak Ciko. Jadi kalau misalnya ya teman-teman ngerjain sebuah soal kalimat sentence completion gitu misalnya. Ini sentence completion yang di parafrase itu tuh biasanya Kak masuknya itu tuh untuk soalnya yang tertulis. Cuma yang kita isiin di dalam blank-blanknya itu umumnya adalah kata yang exactly the same dari apa yang kita terima untuk passage. Apalagi untuk reading ini kan nanti teman-teman bakal ada arahan from the passage atau mungkin from the text, di mana kita tidak diperkenankan untuk melakukan modifikasi singular pluralnya, bentuk kelas katanya, atau mungkin juga ke perubahan-perubahan kelas kata juga, sehingga yang di parafrase itu Kak, termasuk ke soal tertulisnya, cuma untuk jawabannya nanti di titik-titik itu tuh kita akan sampaikan apa adanya sesuai sama passage. Oh gitu. Jadi lebih paraphrase-nya lebih kita temukan di soal ya. Tapi kalau kita menjawab sebaiknya sama dengan passage. Iya, benar Kak. Oke, thank you, Mas. Alright, siap. Ini dari Kak Ciko. Terus kalau teman-teman ada yang pengen menambahkan yang lainnya juga boleh. Tadi aku udah cek ada yang kasih jempol, kayaknya udah aman dan kita tinggal ke latihannya ya. Kalau untuk latihannya sendiri, nanti teman-teman bisa cek di halaman 20. Halaman 20 untuk mengerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Di latihan hari ini, teman-teman tuh bebas untuk membuka kamus ya. Mau dicari kelas katanya ini masuk ke kelas kata apa. Terus juga dia itu tuh punya artian bagaimana. Dan nanti kalau teman-teman ada yang bingung artian pada passage-nya Arts in Australia, boleh juga dicari-cari, sehingga nanti bakal lebih akurat. Terus kalau untuk waktu pengerjaannya sendiri, sekarang kan jam setengah 10 nih. Nanti kita akan mulai jam 10 lebih 15 ya. Barangkali ada yang butuh waktu lebih atau nanti jam 10 lebih 15 teman-teman belum selesai, boleh disampaikan aja untuk tambahan waktu. Untuk sementara bisa teman-teman kerjakan dulu, nanti 10 lebih 15 kita bakal diskusikan bareng. Untuk soal dari komunitas yang ketiga kurang paham. Oke, nanti kita bakal review dulu ya untuk yang ketiga. Untuk yang nomor 1, kita akan mulai dari Kak Isan. Terus nomor 2-nya kita akan lanjutin ke Kak Kamal.
nomor 3 Kak Petrus, nomor 4-nya Kak Rafael, nomor 5-nya Kak Sandra, terus nomor 6-nya Kak Ananta, nomor 7-nya Kak Asril, terakhir nomor 8-nya bisa diisi sama Kak Alicia. Untuk nomor yang belum diisi tuh nomor 1. Dari Kak Ihsan nomor 1 kalau udah selesai boleh disampaikan. Terus yang belum lagi itu tuh nomor 8 dari Rashness ini Kak Alicia kalau udah selesai boleh disampaikan ya. Ini aku sambil bahas-bahas untuk nomor-nomor yang udah tersedia. Nah, ini udah diisi nomor 1-nya. Untuk nomor 1 kita ketemu pleasing sama atraktif. Di sini Kak Ihsan isiin yang splendor. Kalau untuk kelas katanya sendiri, Kak, pleasing sama atraktif ini kan dia masuknya adjektif ya, kata sifat. Cuma splendor itu tuh lebih ke non utama, meskipun artiannya mungkin agak mirip kayak wah, ataupun mungkin kayak bagus banget. Cuma untuk splendor ini, dia punya kelas kata yang berbeda. Jadi dibandingkan pakai splendor, boleh diisi pakai graceful, yang memiliki kelas kata sama-sama adjektif dengan pleasing dan juga atraktif. Terus untuk nomor 2 karakteristik ini, diisi sama Kak Kamal untuk yang distinktif. Ya, benar nih. Kalau ngomongin masalah kelas katanya, karakteristik ini mungkin bisa dilihat dari 2 kacamata ya. Kacamata pertama, kalau mau diarahkan sama adjektif, sifat, diartikan kayak yang khas, samanya kayak kita bilang distinktif. Cuma kalau teman-teman mau mengatakan karakteristik biasanya pakai S itu, ini sering banget dikaitkan sama karakter seseorang, watak, dan dia itu tuh bisa kita parafrase untuk a trait gitu. Terus untuk nomor 3 nih, dari soal nomor 3 angry. Di sini Kak Petrus isiin bustle sama anger. Untuk angry ini kan masuk ke kelas kata adjektif ya Kak. Cuma Cuma kalau untuk soal nomor 3-nya nanti, kita isiin pakai bustle sama anger, kedua-duanya itu tuh masuk ke kelas kata noun. Jadi kalau teman-teman recall tuh waktu kita awal kelas listening kan ada sedikit tambahan ya. Kelas kata tuh macam-macam loh, ada yang adjektif, noun, adverb, terus unsur pembentuk dari sebuah bahasa itu tuh kita bisa mulai dari alfabet, kata-kata, sampai terakhirnya kalimat. Nah, itu tuh bisa recall kembali sama penjelasan yang awal dulu. Sehingga kalau kita kembalikan sama untuk nomor 3 ini ya, angry ini kurang tepat apabila kita samakan bustle sama anger, karena kan mereka masuknya ke non utama nih Kak Petrus. Jadi di samping itu nomor 3 itu tuh boleh disampaikan untuk yang heated. Heated ini bisa teman-teman cek sesuai sama kontekstual di bagian sini untuk masalah heated discussion, di mana heated discussion ini berarti kan emang diskusinya itu tuh lagi memanas gitu ya. Dan heated itu tuh tidak selalu bisa diartikan sama halnya kayak suhu ruangan ataupun suhu sekarang itu tuh ada berapa dan mulai memanas. Tetapi bisa juga teman-teman gunakan kayak untuk pembicaraan atau mungkin ke temperamen seseorang, sehingga ini bisa diarahkan sama halnya kayak kita bilang angry. Heated discussion, heatednya ini masuk untuk ke artian angry gitu. Terus untuk yang nomor 4, to advance steadily. Di sini Kak Rafael isiin pertama strive, terus diisiin sama yang escalating. Untuk approach ke bentuk verb ini udah bener ya Kak, to advance steadily masuk ke verb 1. Cuma kalau untuk bentuknya sendiri Kak, escalating itu tuh dia kan masuk ke gerund.
Jadi untuk nomor 4, dibandingkan kita menggunakan escalating ataupun pakai start, boleh teman-teman isiin pakai to forge. Artiannya memang memiliki progres, ada kemajuan juga, tetapi kemajuan itu pelan-pelan. Sama halnya kayak teman-teman bilang to advance. To advance ini kan termasuk ke bab 1. Cuma karena artian literal advance itu tuh berarti sangat banyak kemajuannya, sangat pesat kemajuannya, makanya dikurangin pelan-pelan menjadi steadily ini. Jadi hubungan antara verb utama advance sama adverb untuk steadily ini untuk menekankan memang ada progres, tetapi progresnya itu tuh pelan-pelan. Oleh karena itu, barulah bisa cocok sama meaningnya to forge. Gitu. Terus untuk yang nomor 5, excited activity. Nomor 5 ini diisi sama Kak Sandra untuk yang presiding. Presiding itu tuh dia masuknya ke bentuk gerund. Kalau teman-teman perhatikan bentuk verb itu kan macam-macam ya. Ada yang masuknya verb 1 kayak ini, to finish, bentuk basic. Terus ada lagi tuh verb 2 yang biasanya ada beberapa bentuk regulernya, ada tambahan ed, scale down, bentuk verb 3 juga ada. Terus ada lagi itu tuh macam yang pakai gerund itu tuh mana ya di sini tuh. Untuk bentuk gerund ataupun verb ing, modelnya itu tuh coba bagian sini. Untuk gerund bentuknya itu tuh ini surprising untuk ke adjective. Ada lagi itu kayak tambahan-tambahan ini sailing, modelnya itu tuh mentioning. Nah, mentioning ini termasuk untuk bentuk gerund, teman-teman. Jadi bentuk gerund itu sendiri intinya ada verb 1 yang emang kita kasih tambahan ing, terlepas teman-teman mau menggunakan ke dalam bentuk kayak continuous tense atau mungkin untuk perubahan emang mau digerundkan, itu tuh masuknya bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi karena verb utama kan punya beberapa bentuk ya, meskipun kita mengatakan oke, kelas kata barusan itu tuh masuknya untuk yang verb utama, kelas kata barusan itu masuknya ke apa. Tetapi kita nanti bisa sesuaikan sama kebutuhan aslinya. Untuk nomor 5 kan diarahkan sama excited activity. Activity adalah noun utama, excited ini adalah adjective, sehingga untuk nomor 5 itu tuh bisa kita katakan untuk noun phrase. Kalau kita mau bandingkan sama presiding ini kan masuknya ke gerund ya, sehingga secara kelas kata dia itu tuh kurang sesuai gitu. Terus kalau untuk nomor 5-nya sendiri, nanti bisa teman-teman isiin pakai Basel, di mana Basel itu tuh mau diartikan kayak kesibukan ya, atau mungkin kayak kegiatan-kegiatan yang memang dinikmati oleh orang-orang di atas. Karena kita bisa ketemu penjelasan bahwasannya orang-orang di Sydney itu tuh, nah kata-katanya seperti di bagian sini. Presiding like a queen over the castle and freshness of modern cities, striving to forge a financial reputation in a tough commercial world. Jadi, it is a reminder to all Australians of their deep and abiding love for all things cultural. Jadi, emang mereka itu tuh menikmati di sini ya, bahwasanya emang their deep and abiding love, kecintaan mereka yang mendalam dan juga abadi untuk hal-hal yang memang berbau budaya-budaya, termasuk juga kayak yang tadi, untuk kerja keras mereka to forge a financial reputation. Gitu. Jadi bisa dikatakan hal-hal yang mereka sukai, excited activity yang dimaksud di sini, merupakan baselnya dari tambahan di atas. Gitu. Jadi untuk nomor 5 memang agak abstrak ya untuk kontekstualnya kurang menjurus. Terus untuk nomor 6, trying hard. Nomor 6 ini diisi sama Kak Ananta untuk yang forge. Di sini untuk bentuk kelas katanya, Kak. Kelas katanya kan memang sama-sama verb utama nih Kak Ananta. Cuma karena trying hard ini masuknya untuk ke gerund, terus untuk forge itu tuh masuknya ke verb 1. Nah, bentuknya tuh kurang seimbang. Jadi dibandingkan forge, nanti boleh diganti striving, di mana artiannya itu tuh berusaha sangat keras. Karena kalau misalnya ya, teman-teman tuh isiin trying aja tanpa ada hard, mungkin secara intensitas itu tuh dia berbeda sama meaningnya striving itu sendiri. Karena kalau kita bilang striving itu tuh berusaha sangat keras, berusaha mati-matian. Cuma kalau kita ngomong trying, ya udah dicoba aja. Cuma kalau ngomongin masa intensitas, lebih ke kayak menggugurkan kewajiban untuk ya udah aku cobain aja. Tetapi intensitas atau niatnya itu tuh nggak setinggi waktu kita mengatakan striving. Oleh karena itu, untuk menyamakan intensitas dari striving itu sendiri sama trying di sini ada tambahan hard untuk tambahan seberapa intens percobaannya. Itu untuk nomor 6.
Terus kita bakal lanjutin ke soal nomor 7, permanen sama lasting ini diisi sama Kak Asril untuk yang abiding. Ya, bener nih. Untuk mininya sendiri kan kayak selamanya ya abadi gitu. Cuma kalau diartikan sama kelas kata, dia bakal fokus sama ke adjektif. Sehingga kalau teman-teman ketemu nih, tambahan itu tuh ini sama kok kayak kita bilang forever, atau mungkin pakai apa. Meskipun secara artian dalam bahasa Indonesia mereka mirip, tetapi punya kelas kata yang berbeda. Forever ini kan sering digunakan untuk adverb of time, times I know, sedangkan permanent, lasting, sama abiding diarahkan untuk ke adjektif gitu. Terus terakhir nomor 8 nih, rashness. Nomor 8 ini disampaikan sama Kak Alicia untuk yang basel. Untuk baselnya ya cukup mirip sih Kak kalau untuk artiannya dari basel sama rashness-nya ya. Cuma yang lebih mirip lagi dibandingkan pakai basel, kita juga bisa menggunakan brashness ngomongin masalah ke kayak kita tuh buru-buru, kita itu tuh cukup sibuk, jadi sama-sama kelas katanya itu tuh untuk yang rashness sama brashness ini untuk kenal utama. Cuma kalau teman-teman bilang hustle, itu kan lebih ke kayak kita berusaha untuk cari peluang gitu ya biasanya. Jadi lebih miripnya sama brashness. Itu untuk yang nomor 1. Terus untuk soal yang nomor 2, kita bakal lanjutin. Terakhir kali kan tadi tuh aku panggil Kak Alicia ya. Dari Kak Bonita, rashness itu masuk kelas kata adjektif ya, Miss? Kelas kata noun, Kak. Aku tadi bilang adjektif apa ya? Mohon maaf. Untuk rashness itu tuh masuk ke kelas kata noun, terus brashness itu tuh juga kata-kata noun juga. Gitu. Nah, ini untuk yang nomor 1. Terus untuk bagian soal yang nomor 2, kita akan mulai nomor 1-nya ini dari Kak Bonita, terus nomor 2-nya diisi sama Kak Iksan, nomor 3-nya Kak Kamal, nomor 4 Kak Petrus, nomor 5-nya Kak Rafael, nomor 6 Kak Sandra, nomor 7-nya Kak Ananta, nomor 8 Kak Asril, nomor 9-nya Kak Alicia, sama terakhir nomor 10 kembali ke Kak Bonita. Ini aku sambil review-review ya. Bagi teman-teman yang belum isiin jawabannya, boleh diisi dulu jawabannya. Dan kita bakal mulai dari yang pertama. Untuk artian man ini disampaikan sama Kak Bonita untuk yang intended. Ya, benar nih. Kalau misal kita mau lihat approach-nya dari bentuk verb meant sama intended ini kan untuk situasi yang lampau ya, kayak verb 2, verb 3 itu tuh masuk. Terus kalau misalnya teman-teman di sini tuh mau mengartikan untuk ke kelas kata adjektif yang diniatkan ataupun mungkin yang dimaksudkan, itu tuh juga sama-sama oke. Jadi baik dari approach verb, terus ada lagi dari approach adjective, meant sama intended ini udah sesuai. Terus untuk yang nomor 2, considerably. Considerably diisi sama Kak Isan untuk yang concerns. Concerns itu tuh boleh diartikan untuk ke kelas kata verb, ada lagi untuk ke kelas kata non utama ya Kak. Cuma untuk considerably, dia kan masuknya untuk ke adjektif. Jadi untuk soal nomor 2 itu tuh boleh teman-teman isiin sama yang appreciably, di mana punya artiannya itu tuh kayak secukupnya, lumayan, nggak yang terlalu banyak ataupun terlalu kurang. Jadi kayak setitik tengah-tengahnya gitu modelnya. Considerably, secukupnya aja. Sama halnya kayak kita bilang appreciably. Terus untuk yang nomor 3, met up with,
ini disampaikan sama Kak Kamal untuk yang introvert. Ya, benar nih. Kalau untuk artiannya sendiri kan ini sama-sama ikut campur ya untuk urusannya siapa gitu. Terus kalau ngomongin masalah bentuk verb utamanya, dia juga sama-sama lampau, baik introvert sama matter with. Cuma kenapa sih ini tuh perasaan terdiri dari dua kata ya? Ada verb utama diikuti preposisi. Cuma kalau untuk introvert, kenapa kok kita cukup menggunakan introvert aja tanpa adanya preposisi yang seimbang? Kalau misal teman-teman tertarik untuk pelajari lebih lanjut, ini tuh punya kata kunci yang berhubungan sama phrasal verb. Inti utama phrasal verb ada beberapa situasi, utamanya untuk situasi informal, yang memang ada gandengan-gandengan tertentu. Verb utamanya itu tuh harus diikuti sama preposisi tertentu untuk menunjukkan ataupun emphasize artiannya. Misalnya ya, kalau teman-teman tuh isiin, ini aku kasih contoh kayak look for. Look for ini dia kan punya artiannya pakai search ya teman-teman. Kayak kita bilang mencari. Kalau kita menggunakan kata look aja tanpa ada tambahan for, artiannya kan melihat. Sehingga mau nggak mau untuk menekankan artian mencari, kita emang butuh for-nya untuk menekankan search gitu. Ini beberapa arahan untuk yang phrasal verb. Termasuk juga itu tuh untuk yang figure out. Kalau kita cuma bilang figur ini kan ya udah nih pokoknya ada figur apa gitu ya. Cuma kalau ada tambahan figure out, itu tuh bisa diartikan kayak comprehend, ada lagi itu tuh kayak understand untuk berusaha memahami. Jadi memang ada beberapa situasi untuk verb utama. Utamanya untuk yang masuk ke kategori phrasal verb, itu tuh wajib ada tambahan-tambahan kayak adjektif seperti ini ya, preposisi seperti ini. Terus selain dari phrasal verb itu sendiri, memang ada kebutuhan collocation yang kemarin sempat kita singgung, dia nggak termasuk phrasal verb, tapi masuknya itu tuh emang kita butuh tambahan preposisi ini untuk bentuk kalimat yang lebih commonly used. Misalnya kayak kita bilang depend on, rely on, terus ada lagi search for, itu tuh juga masuk untuk ke tambahan collocation. Sehingga pada kasusnya nomor 3 ini teman-teman, meddle with, itu tuh emang cukup common kita temukan sama with-nya untuk menekankan artian ikut campur. Cuma kalau untuk introvert itu tuh tidak semuanya kita butuh tambahan preposisi, kita tambahkan introvert aja, orang-orang tuh juga udah paham artiannya adalah ikut campur. Gitu. Jadi ini menariknya untuk kelas kata verb sih. Ada berbagai jenis kayak verb 1, 2, 3, verb ing, atau verb 1 ada tambahan s atau es. Terus juga kalau untuk ngomongin masalah ke tambahan collocation, ada yang dimasukkan sama phrasal verb, sehingga artiannya perlu kita cermati dulu apakah dia emang butuh tambahan preposisi atau mungkin sifatnya cukup fleksibel, kita nggak pakai preposisi, itu tuh udah aman. Itu untuk yang nomor 3 ya. Terus kita lanjutin untuk nomor 4 yaitu to promise. To promise ini soal nomor 4-nya diisi sama Kak Petrus untuk yang to vow. Ya, benar nih. Mau teman-teman isiin to vow, to plus verb 1 boleh, mau diisiin vowed sama hanya kayak passage aslinya juga sama-sama bisa. Terus untuk ini ada yang tanya nih dari Kak Petrus. Jadi introvert baiknya pakai preposisi with nggak ya Kak di teks pakai? Kalau misalnya kita menggunakan introvert aja Kak Petrus, itu tuh udah bisa dibenarkan. Karena emang kebutuhan introvert ini, dia itu tuh nggak pakai tanda preposisi pun nggak mengubah artiannya, dan sama halnya kayak kita bilang ikut campur gitu. Jadi mau introvert mau dikasih with ataupun nggak pakai with, sebenarnya introvert aja itu tuh udah cukup untuk mengartikan ke ikut campur. Terus disambung sama Kak Ciko, Miss, bedanya collocation dan phrasal verb apa? Kan sama-sama ada tambahan. Apakah collocation itu maksudnya phrasal verb yang umum? Oke. Nanti kita coba bahas di belakang ya tambahannya untuk sedikit. Mungkin aku bawa ke papan tulis bentaran nanti untuk tambahan yang berkenaan sama collocation dan juga untuk phrasal verb. Untuk sekarang mungkin kita selesaikan dari nomor 10 dulu ya untuk tambahannya. Untuk yang nomor 4 tadi udah ketemu, to vow. Terus untuk yang nomor 5, Matt Smaller ini nomor 5-nya diisi sama ke arah filenya scale down, iya bener. Ini nggak sama kayak cut down ya teman-teman. Kalau kita bilang cut down, dari sebuah bentuk itu tuh mungkin bakal dipotong, bentuknya itu tuh belum tentu selalu menyerupai dari bentuk aslinya. Cuma kalau yang disampaikan scale down, benernya di mana sih? Ukurannya sama, bentuknya sama. Cuma ukurannya mungkin bakal kita kecilkan dan samanya kayak mininya made smaller.
Terus untuk yang nomor 6 nih, unimportant. Nomor 6 ini dari Cassandra belum ketemu. Untuk jawaban soal yang nomor 6 boleh teman-teman isiin pakai petty. Jadi secara artiannya itu tuh mereka sama-sama punya artian yang kayak nggak terlalu penting ya, atau remeh. Dan kelas katanya dia masuk untuk ke kelas kata adjektif. Kemudian nomor 7, limited. Nomor 7 ini disampaikan sama Kak Ananta untuk yang direvisi. Nomor 7-nya restricted. Ya, benar nih. Untuk nomor 7, restricted. Restricted itu tuh dari bentuk kelas katanya udah sama. Terus kalau teman-teman artikan restricted itu sendiri ya, kita bisa mengarahkan sama pembatasan atau bukan atau malah kayak ke pelarangan sekaligus kayak prohibition. Itu udah masuk. Terus nomor 7-nya udah, nomor 8-nya to apply loudly ini nomor 8 diisi sama Kak Asri untuk yang acclaim. Ya, benar nih. Artiannya itu tuh mereka kayak memberikan tepuk tangan, mau diartikan secara literal kita kasih tepuk tangan, ataupun kayak bentuk apresiasi gitu ya. Itu tuh juga sama-sama masuk. Dan mau teman-teman katakan untuk ke kelas kata yang apa, keduanya sama untuk kelas kata verb utama. Kemudian nomor 9, noun as. Noun as ini nomor 9 diisi sama Kak Alicia untuk yang held as. Iya, bener nih. Mau diisi pakai held aja bener, mau diisi pakai held as juga sama-sama bisa. Kasusnya agak mirip sama yang nomor 3 nih. Dengan kita mengatakan introvert tanpa adanya with, itu tuh udah benar. Untuk yang nomor 9, kita katakan held aja tanpa ada tambahan s juga sama-sama oke. Terus terakhir nomor 10, money plan. Nomor 10 ini diisi sama Kak Gunita untuk yang budget. Ya, bener nih. Untuk kelas kata mereka sama-sama bentuk non utama juga, artinya juga sama. Untuk uang yang ada ini mau dialokasikan atau direncanakan seperti apa. Gitu. Terus untuk pembahasan soal nomor 3, tadi kan ada beberapa yang masih belum diselesai juga ya. Mungkin akan digunakan sebagai tugas di rumah sekalian sama yang skimming 2 nanti ya. Terus ini aku bawa ke papan tulis bentar dari pertanyaan yang disampaikan sama Kak Ciko. Untuk tambahan yang berkenaan sama phrasal verb, terus ada lagi collocation. Nanti bisa teman-teman pelajari di rumah ya. Tetapi kalau kata kunci collocation itu sendiri, collocation ini nih dia tidak hanya mengcover kelas kata verb utama. Misal teman-teman mau kasih bentuk kayak ini ya. Noun sama noun boleh. Kita mau kasih adjective sama noun bisa. Atau kita mau menggunakan bentuk verb sama adverb dan seterusnya itu bisa. Termasuk beberapa di antaranya yang emang ada tambahan preposisi, teman-teman. Kita ketemunya adjektif sama preposisi. Terus ada lagi itu tuh kayak noun diikuti sama preposisi. Ada lagi itu tuh verb diikuti sama preposisi. Ini termasuk ciri-ciri dari collocation, bahwasanya ada lebih dari satu kata. Gandengannya itu tuh cukup lazim kita temukan, meskipun mereka mungkin beda kategori kelas kata atau ada yang sama kayak gini ya, adjektif sama noun, ada lagi adverb, adjektif sama noun, dan seterusnya. Nah, ini untuk tambahan adjektif, preposisi, dan seterusnya. Terus, kalau ngomongin masalah phrasal verb ini tuh utamanya terfokuskan sama verb diikuti sama preposisi. Dan untuk mengatakan phrasal verb itu tuh tidak semua verb sama preposisi masuknya ke phrasal verb. Karena kalau dilihat dari artiannya sendiri, phrasal verb itu tuh biasanya digunakan untuk bentuk-bentuk yang bisa mengubah artian phrasal verb. Misalnya tadi kan aku sempat mengetik di chat Zoom ya, kalau kita bilang look for. Apabila kita menggunakan look ini aja tanpa ada tambahan for, ini kan punya artian melihat. Terus kalau kita ketemu for ini dia diartikan menjadi mencari. Sehingga kalau kita mau kelompokkan dari phrasal verb rata-rata, yang tergolong sama phrasal verb itu tuh bakal digunakan untuk situasi informal. Terus dia itu tuh juga bisa mengubah artian dengan bentuk yang baru apabila ada penambahan preposisi tertentu. Termasuk kayak kita bilang look for. Kalau look aja artiannya melihat, terus kalau look for itu tuh bisa diartikan kayak mencari, search. Terus ada lagi itu tuh kayak look after. Look after ini, dia itu tuh bisa diartikan kayak treat atau merawat. Itu juga bisa. Terus kalau misalnya ya teman-teman mau ganti bentuk yang lainnya, kayak bentuk apalagi ya, aku nggak terlalu hafal dari bentuk phrasal verb sih, karena sering banget digunakan di bentuk informal. Kayak figure out tadi ya misalnya. Figure out itu tuh kita bisa artikan kayak understand, atau mungkin bentuk ke comprehend. Ini.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau kasih pembeda, kapan kita mengatakan bahwasanya sebuah verb ini masuk ke phrasal verb atau bukan, biasanya kalau kita itu tuh menghilangkan preposisi ini, antara dia pakai preposisi, atau dia itu tuh nggak menggunakan preposisi, mungkin ada perubahan artian. Cuma kalau kita ngomongin verb-verb utama yang dikasih preposisi ini, nggak tergolong sama phrasal verb, berarti dia tuh kayak nggak ada perubahan, teman-teman. Jadi ini untuk yang masuk ke preposisi collocation ya berarti. Untuk yang collocation, misalnya kita mau menggunakan bentuk depend atau mungkin pakai rely, ternyata kan harus ada gandengan on. Terus ada lagi nih tambahan-tambahan yang emang masuk ke informasi yang khas kayak search. Search itu kan udah artinya mencari. Kalau kita mau kasih tambahin for, ini tuh juga artinya masih sama-sama mencari. Emang gandengannya search itu tuh sama for, kayak gitu. Terus kalau untuk contoh lain tuh apa ya misalnya? Listen sama to. Listen sama to. Kalau teman-teman bisa mau menggunakan bentuk listen aja ini kan artinya mendengarkan. Cuma kalau listen sama to, otomatis juga artinya mendengarkan. Jadi kalau misal kita teliti kembali, utamanya pada skopnya phrasal verb, kapan kita mengatakan dia phrasal verb, kapan kita mengatakan untuk yang collocation, bentuk-bentuk phrasal verb ini biasanya dia memiliki artian yang berbeda kalau kita kasih tambahan preposisi tertentu. Cuma kalau kita mau artikan verb-verb utama, yang tidak tergolong sama phrasal verb tanpa kita kasih preposisi, mau kita kasih preposisi juga, artiannya itu tuh kurang lebih masih sama, teman-teman. Terus kalau misal mau dibedakan ya, kenapa sih kok phrasal verb ini itu juga cukup penting untuk kita ketahui fungsinya ya? Karena nanti utamanya waktu teman-teman memproduksi informasi, untuk skill di speaking, ada lagi skill untuk yang writing, di belakang kan ada salah satu penilaian yang berkenaan sama lexical resource. Verb yang kita gunakan itu kayak apa, kita menggunakan vocabulary yang bagaimana. Kalau memang kita terbiasa untuk penggunaan dalam bentuk daily conversation, untuk bentuk yang informal, sehingga kita dominan menggunakan phrasal verb. Nah, ini nih yang kurang bagus untuk mengangkat nilai kita di speaking sama writing, utamanya dalam penilaian lexical resource. Karena kalau di writing ya terutama, writing ini kan demand-nya memang kita harus menuliskan bentuk formal, bahkan ke akademik nih teman-teman. Sehingga kalau kita ternyata menggunakan bentuk figure out, some people want to figure out why the government bla bla bla. Nilai lexical resource ini tuh dia cukup rendah dibandingkan kita menggunakan understand ataupun comprehend. Karena kalau kita kembalikan sama fungsinya sendiri, karena butuhnya yang formal, butuhnya akademik, nah bentuk-bentuk yang baku kayak gini tuh bakal lebih disarankan untuk kita gunakan ke IELTS yang writing utamanya. Terus kalau untuk yang speaking itu tuh antara semi formal dan formal. Gitu. Nah, gimana dari yang disampaikan sama Kak Ciko? Apakah ini menjawab dari yang disampaikan? Ya, Mas, berarti yang collocation sama phrasal verb berarti beda dong. Kalau phrasal verb apa namanya, prepositionnya itu pengaruh, kalau yang pengaruh sama arti. Kalau yang collocation berarti enggak gitu ya, Mas? Iya, bisa diartikan kayak gitu, Kak. Cuma karena kebutuhan subject verb agreement subject verb agreement dari kalau kita bandingkan sama kebutuhannya subject verb agreement, kan bukan cuma masalah keartiannya juga ya, Kak. Kayak tambahan ini nih lebih commonnya digunakan dengan cara seperti apa gitu. Jadi kalau yang disampaikan Kak Ciko tadi itu udah benar. Terus kalau collocation ini kita emang masih membutuhkan preposisi, cuma dia itu tuh tergolongnya sama ke pelengkap yang lebih lazim digunakan. Lebih lazim digunakan. Sama satu lagi, kalau collocation bisa untuk formal ya, Mas. Kalau phrasal verb lebih cenderung informal. Iya, benar Kak. Untuk kontekstual ranahnya collocation ini tadi itu tuh sebenarnya intinya sama sih Kak. Ini tuh masuk collocation juga ya. Cuma karena collocation yang mengubah artian, maka ada term baru yang digunakan yaitu phrasal verb. Oh, sebenarnya masuk ke collocation tapi dibedakan karena dia merubah arti gitu ya, Mas. Iya, benar Kak. Oh ya, oke. Thank you, Mas. Oke, siap. Nah, ini dari Kak Ciko. Terus Kak Bonita menambahkan yang bagian 3 itu cari kata atau frase di paragraf yang artinya sama kayak di soal kan ya, Miss. Oh, oke. Ini aku balik ke PDF-nya ya, teman-teman.
yang ditanyakan sama Kak Bonita, nanti kan kita akan masuk untuk tugas di rumah skimming juga ya, skimming 1 nomor 3, sama ada lagi untuk skimming 2 di bawah ini nih untuk tugasnya teman-teman di rumah nanti. Terus kalau untuk masalah keartiannya, cara pengerjaannya kurang lebih sama kayak yang bagian atas nih Kak Bonita. Cuma kalau yang atas tadi kan kita lebih fokus sama words ya, kayak single words, ada lagi itu tuh word definition juga. Informasi-informasi di sini kebanyakan itu tuh jawabannya berupa satu kata. Cuma kalau untuk soal nomor 3, kita ketemunya itu tuh ada juga yang berupa frase-frase. Jadi teman-teman harus tahu nih, frasenya itu tuh apakah tergolong ke noun phrase atau mungkin untuk ke verb phrase. Misalnya ya, untuk well-known design. Well-known ini kan punya kelas kata adjektif, design ini kan masuknya ke noun utama, sehingga kalau kita katakan well-known design, dia masuknya untuk ke noun phrase. Berarti tugas kita pada soal nomor 1 ini bakal mencari tahu noun phrase yang artiannya itu tuh paling mirip dengan well-known design, dan secara komposisi sama kayak bentuk di sini harus ada adjektif dan juga untuk noun utamanya. Gitu Kak Bonita. Ini untuk penjelasan yang nomor 3 ya. Terus kalau untuk tambahannya di sini tuh gini teman-teman, kenapa sih kok harus dipermasalahkan sampai ke kelas katanya sekaligus ya? Perasaan kalau kita cari nih kata kunci angry. Angry ini kan marah. Kalau kita arahkan dengan artian anger, itu tuh juga perasaan benar. Terus kalau kita ketemu sama kata kunci rage barangkali, itu tuh juga sama-sama bisa. Tetapi kenapa kok harus yang sampai kelas katanya itu tuh identik sama? Kalau ini tuh objektif, otomatis carinya harus objektif. Kalau ini tuh masuknya ke noun, otomatis carinya juga sama-sama noun. Kalau untuk kebutuhannya, utamanya nanti akan kita gunakan pada tipe-tipe filling the blank, termasuk untuk sentence completion, summary completion, sama ada lagi itu tuh untuk short answer, teman-teman. Bukan cuma masalah kita tuh harus comet berapa katanya, bukan cuma keartiannya itu bagaimana, tapi untuk memberikan isian kata-kata yang tepat dalam subject verb agreement di sebuah kalimat, di sebuah paragraf, atau mungkin untuk isian short answer tadi, informasi yang kita pilih itu tuh beneran harus sesuai sama kelas kata yang diminta. Kan nggak mungkin ya, misalnya nih, aku itu tuh butuh untuk melengkapi sentence completion, satu kalimat ini yang rumpang ternyata fungsi subjeknya. Fungsi subjek ini rumpang, berarti kan kita tuh harus mencari tahu kelas kata noun atau bahkan noun phrase di situ ya. Cuma kalau ternyata aku itu tuh ngerasa, ini perasaan sama nih kayak kata-kata verb utama tertentu gitu ya. Aku masukin verb utama di sini, bentuknya verb subject juga. Nah, ini kan bakal menyalahi aturan subject verb agreement, dan secara grammatical itu tuh pasti dirasa salah. Sehingga ini adalah pertimbangan kenapa kok teman-teman juga diminta untuk fokus, nggak cuma masalah artian terdekat, paling miripnya itu dengan kata-kata apa, tetapi untuk kelas katanya pun juga kita harus hati-hati. Gitu, ini sih untuk tugasnya nanti nomor 3, sama ada lagi untuk yang skimming-skimming. Kalau sejauh ini teman-teman udah aman, tinggal ke latihan-latihan di rumah aja, mungkin kita bisa mengakhiri kelasnya sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Thank you, Miss. Waalaikumsalam, Thank you, makasih Miss. Miss. Iya, sama-sama teman-teman.